tetap untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di antara kita semuanya, khususnya warga Kota Surabaya. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sejahtera kita semua. Kali ini kita bikin nama seri santai, seri santai artinya kami juga masih dangkal ilmunya, masih banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan Komisi saya hormati Ibu Teresia, Maria Teresia, Kepala Pakistan Kota Surabaya, dan ini menjadi contoh buat kita mengadakan seperti ini dengan forum yang lebih kecil yang fokus, kalau bahasa kerennya in-depth discussion atau diskusi yang dalam. Yang kami hormati Komisi A dari Komisi A DPRD Surabaya, Kota Surabaya, Ibu Hajah Putih Ayu Krisna, kemudian Ketua Fraksi Golkar Pak Ali Fatoni, dan Pak Imam Syafi'i. Terima kasih. Kemudian kepada Pak Ibu sekalian yang di sini diundang sebagai tokoh masyarakat atau agama, saya menyampaikan berbangga yang sudah ditasbihkan atau dinobatkan sebagai tokoh agama, karena kan tokoh agama, tokoh masyarakat itu kan label yang tidak disematkan dirinya sendiri, disematkan orang lain. Jadi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika tidak butuh panggung, tidak butuh pengakuan, itu adalah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita terus, kalau kita berdiskusi, kenapa tidak tahu judul lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian dari 100 orang ada 54 yang tidak yang tidak hafal, 53% tidak hafal lirik lagu kita. Dari 100 orang ada 54 yang tidak hafal Pancasila, seperti contohnya Majan kemarin. Sebenarnya mungkin bukan tidak hafal grogi gitu, mungkin dari DPRD Majan. Jadi artinya setiap hari betul Ibu menyampaikan ini harus berkelanjutan, karena wawasan bangsa itu kan cara pandang kita, bagaimana kita bisa ujungnya untuk mencintai. Kalau sudah ada rasa cinta, itu sudah otomatis. Mungkin Pak Binsar, misalnya kita punya istri, sudah punya rasa cinta, otomatis kita akan melindungi, memberikan, mengayomi, memberikan nafkah dan seterusnya. Seperti itu kalau kita mencintai bangsa kita, karena kita terdiri dari berbagai macam suku etnis. Kita kan Jawa Timur ada 41 juta jiwa orang. Ada suku Osing, ada suku Papua, dan seterusnya. Ini karakter masing-masing. Saya jatuh dari saya lahir di Madura, di Sampang, dibesarkan di berbagai kota, Jombang, kalau bapak saya sudah pindah. Artinya saya berpikir tidak ada satu budaya, tidak ada satu tempat pun yang sangat indah gitu di Indonesia Jawa Timur. Yang terpapar radikal ini berarti hulunya yang salah, kita yang salah. Dan kan sudah banyak ini di Kompas ini dibahas bahwa anak milenial, khususnya di umur ada 49% ya di Jawa Timur ini anak milenial yang rentan terpapar radikal, yang akan disebut sebagai pengantin, sebagai lone wolf katanya, bahwa bom bunuh diri itu. Artinya yang salah di hulunya. Bagaimana pendidikan Pancasila di sekolah itu? Bagaimana setiap orang ini tidak hanya tanggung jawabnya, tidak bagus banget, tidak hanya TNI, tidak hanya sekedar guru, tapi semua tokoh masyarakat, RT, RW, bahkan kader posyandu sekalipun. Saya dulu umur 30 jadi lurah, umur 30 jadi lurah di Blitar. Jadi semuanya saya gerakkan, misalnya mau kader posyandu, mau juru kunci sekalipun, bisa, semuanya kita gerakkan. Misalnya untuk visi desa, kekuatan, itu semua kita gerakkan. Artinya kalau kita memiliki bangsa ini lebih panjang umurnya, kemudian tidak ada tersekat-sekat mulai dari sekarang, tanggung jawab kita semua. Karena seperti anak-anak kita sekarang ini kan sudah tapi itu kan karena masyarakatnya yang ingin harmoni. Fungsi pemerintah hadir adalah untuk membentuk memberikan bantuan, memberikan katalisasi, memberikan pemantik, seperti memberikan hibah pada komunitas-komunitas seperti itu.
tapi tidak bisa 100% menyelesaikan semua persoalan. Ada narkoba, ada sambu, nah sekarang gimana? Itu hanya satu, itu pasti banyak. Kalau sana kan di bawah sadar, termasuk pada anak-anak kita, karena generasi kita sudah generasi yang cukup canggih lah, pintar juga mencari alasan, pintar mereka mencari berita, pintar mereka men-tracking bagaimana cara pendewasaan kita terhadap anak. Jadi seperti itu, mungkin sekilas nanti yang lain bisa dibaca. Artinya yang kita fokus adalah bagaimana di hulu kita menanamkan ideologi Pancasila, kebangsaan, bela negara itu sudah diisi. Jadi artinya bagaimana kita memanfaatkannya dan kita juga bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi kita harus membuka open. Misalnya contoh kayak kemarin saya 3 kali diparangi oleh Napiter, ex-Napiter Pak Agus siapa gitu. Ketika dia mendapat kabar mau masukkan anak sekolah ke SMA 2 itu nggak boleh, nggak bisa katanya, karena kata kalkulanya itu ex-Napiter. Kemudian Pak Agus manggil saya, ini apa posisinya saya? Kok aku? Saya bilang ke Pak Sekda, si saudara, bilang, kalau ini anaknya ex-Napiter ya sudah insaf, tidak diterima di SMA 2. Yang kedua dia pintar, kembali dia kan menjadi teroris lagi, ngebom lagi. Terus mana negara hadir? Kata jargon negara harus hadir. Kemana kita? Baru pintar loh. Akhirnya masuklah SMA 2. Terus kemarin juga gitu, di SMA swasta nggak diterima. Kemudian PPDB sudah jalan, yang bisa SMK ini bisa diatur lah. Pokoknya sepanjang ini masih namanya Indonesia, semua masih bisa diatur. Kayak misalnya SMK bisa. Kemudian orang kita bercerita lagi, Pak, kalau nggak ada uang untuk isi perut, kita kembali aja lah ke kelompok kita yang lain. Jadi bagi setiap orang yang punya network, tularkan. Jangan kemudian jangan untuk kebutuhanku, jangan. Itu namanya apatis, namanya tidak berwawasan kebangsaan lagi sudah. Kalau mestinya ada dewan punya link, tularkan. Karena itu berpahala, kalau tidak untuk diri kita dan Pak Johan untuk sharingnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi sedikit materi atau paparan terkait dengan wawasan kebangsaan dari Pusbangpol Provinsi Jawa Timur, terutama untuk Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kami mohon bantuan untuk peran sertanya, terutama untuk meneruskan informasi-informasi yang sifatnya membangun dalam rangka kerukunan umat masyarakat Kota Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini tahapan pesta demokrasi memang sudah dimulai, meskipun belum sampai ke arah pendataan dan sebagainya, tetapi kami mohon juga bantuan Bapak Ibu dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu mensosialisasikan kepada warga masyarakat terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyongsong pesta demokrasi ini, supaya nanti kondisi Surabaya tetap kondusif, aman, dan terkendali. Saat ini kalau untuk tahapan di Lalu Rakayu yang kami hormati Ibu Kesbang Kota Surabaya, Ibu Teresia, yang kami hormati Bapak dari Kesbang dari Provinsi Jawa Timur, Bapak dari Kodim, kemudian teman-teman kami dari Komisi A, serta Bapak dan Ibu sekalian yang dari unsur lain karena saya tidak membaca. Pada pagi hari ini itu kemudian memblokir sekitar 10.000 situs-situs mantan Golkar yang sudah insaf. Kan apa biar nanti saya dibalas teman saya di belakang. Jadi itu Pak. Kemudian Pak, memang kita prihatin Pak. Pernah ada survei Pak ya, yang dilakukan oleh Wakil Institute misalnya terhadap anak muda, terhadap pelajar. Misalnya bagaimana mereka itu tokoh
yang kemudian diidolakan. Ternyata Habib Rizik, Pak. Bayangkan, Pak. Wah ya. Dan mereka itu yang disurvei itu adalah pelajar-pelajar yang memilih, yang cenderung agak ke kanan tadi Pak ya, yang cenderung intoleran. Itu adalah mereka yang punya ranking akademik yang bagus Pak. Bisa dibayangkan kalau ini dibiarkan. Maksud saya tidak cukup kita ngomong di sini. Karena itu bagaimana Bu Yayu sebagai leader sektornya untuk menjaga, untuk meningkatkan kualitas kebangsaan ini. Coba kemudian misalnya mendekati bulan Ramadan. Bu Yayu harus cek sekolah-sekolah negeri. Bagaimana mereka ketika pondok Ramadan itu. Ini banyak Pak kelompok-kelompok datang ke situ dengan titel yang berderet-deret. Yang dia ingin menjadi murabinya selama bulan Ramadan. Nggak usah dibayar, saya gratis. Asal saya diberi kesempatan. Artinya seperti ini juga harus masuk. Kemudian juga bagaimana mereka yang secara ekonomi ya, secara ekonomi mereka juga tidak beruntung ya. Karena harus kita akui lah, ada yang harusnya dia layak ya, tapi karena tidak punya akses, tidak punya koneksi, dia tidak bisa dapat pekerjaan. Misalnya, kita tidak ngomong misalnya yang mulu-mulu yang di Surabaya. Di Surabaya ini ada 25.000 tenaga outsourcing, Pak. Coba apakah itu betul misalnya mereka? Saya khawatir kalau kemudian ada kelompok, ada pihak yang merasa dia itu terpinggirkan dan tidak diberi akses. Menurut saya ini gampang kalau kemudian didekati oleh kelompok-kelompok tadi yang ingin sengaja menjual bahwa ayo lebih baik kalau di dunia tidak bahagia, kita di akhirat bahagia. Nanti kita akan dapat bidadari. Kalau yang perempuan nggak dapat bidadari, nanti jadi rame kemarin yang jadi itu maksud saya Bu, menurut saya bagaimana pemerintah jangan Bu Yayu kemudian berulang kali bikin acara begini, tapi kemudian OPD lain Pak ya, OPD lain kemudian tidak bersinergi karena ada persoalan-persoalan tadi itu. Ini kan ngomong tentang kalau value itu kan Pak, nilai-nilai ya. Ketika nilai-nilai orang zaman dulu misalnya semangat lawannya satu Pak, musuhnya adalah penjajah gitu ya, nasionalisme